Kita berhimpun sama-sama doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, saya memimpin kidung. Sila lihat kidung bilangan 173. 173. Ayat pertama. Tentara Kristus pandang panji Tuhan yang telah ditinggikan. Umat tebusan siapkan pasukan demi kebenaran. Majulah, majulah, bertempur demi Injilnya. Pujilah Kristus, Sang Raja, di bawah panji salib. Ayat kedua. Walau musuh dahsyat bagai air bah, tetap junjung panjinya. Laskarnya tetap maju dengan berani demi kebenaran. Majulah, majulah, bertempur demi Injilnya. Pujilah Kristus, Sang Raja, di bawah panji salib. Ayat ketiga. Tentara Kristus Raja tanpa ragu, beritakan Injil Tuhan. Siarkan ke dunia, darahnya telah menang, keselamatannya tiba. Majulah, majulah, bertempur demi Injilnya. Pujilah Kristus, Sang Raja, di bawah panji salib. Ayat keempat. Kerajaan syurga kini hampir tiba, kuasa gelap pun sirna. Waktu Dia datang, musuh binasalah, Raja damai berkuasa. Majulah, majulah, bertempur demi Injilnya. Pujilah Kristus, Sang Raja, di bawah panji salib. Sila lihat lagi kidung bilangan 210. 210. Ayat pertama. Dikala perjalanan hidup ini berat, ku kan dibawa ke langit ketiga. Di sana Tuhan Yesus memberi sambutku, ku bersyukur pulang ke ribuannya. Dikala ku jumpa Tuhan, bergirang dalam ribaannya. Dikala ku jumpa Tuhan, kekalah tinggal bersamanya. Ayat kedua. Dahulu banyak roh yang seiman sudah naik, kini sedang bersarang memanggilku. Bernyanyi dengan riang menantikan ku datang, ku mau segera bertemu dengan Tuhan. Dikala ku jumpa Tuhan, bergirang dalam ribaannya. Dikala ku jumpa Tuhan, kekalah tinggal bersamanya. Ayat terakhir. Di hari Tuhan datang, ku diangkat oleh Dia, dengan jubah putih naik ke syurga. Di sana tiada duka, bergembira selamanya. Haleluya, kemuliaan
lihat lagi kidung bilangan 218. 218. Ayat pertama. Sangat indah dan sempurna buah dari Roh Kudus, kasih serta sukacita, juga damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, penanggalan, pelembutan, dan penguasaan diri. Kedua, ku mau seumur hidupku taat pada firman-Nya, terima rohnya demi hati, bagai pelita berminyak. Ku akan bersinar terang, menghasilkan buah, bila tidak berbuah, mendekatkan Roh Kudus. Ayat terakhir, Tuhan ingin kita berdoa, memuliakan nama-Nya, semakmuri tidak akan menghasilkan pada rohnya, jadi manusia baru, ikat penyambarnya, nama Tuhan dipuji. Kita lihat lagi kidung bilangan 234. 234. Ayat pertama. Susah tetap maju, kupanjatkan doa, ingin hampiri Dia, ingin hampiri Dia, lebih dekat. Kedua, hidup bagai tamu di dunia, di padang gelap ku tertidur, malam sunyi sepi, ingin hampiri Dia, ayat ketiga, mimpi sebuah tangga yang ke surga,
terakhir. Pimpin pelajaran Kidung sampai di sini, semoga Tuhan memberkati. Haleluya. Sila berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memulakan kebaktian, sama-sama kita memuji Tuhan. Kidung Rohani nomor 208. Di hari Yesus datang malam meniup sangkakala, hamba kamu ya Tuhan di angkasa. Umatnya yang diselamatkan akan datang berkumpul, di sana waktu dipanggilku ada. Di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggilku ada. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan lebih dulu, yang masih hidup pun akan diubah. Bersama-sama diangkat jumpanya di angkasa, di sana waktu dipanggilku ada. Di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggilku ada. Alkitab kitab kerja siang malam untuk Tuhan, kabarkan anugerah keselamatannya. Hanya mencari jiwa pasti terima pahala, di sana waktu dipanggilku ada. Di sana waktu dipanggil, di sana waktu dipanggil, waktu dipanggil, di sana waktu dipanggilku ada. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, lebih dahulu mari kita sama-sama berdoa. Kita mohon Tuhan Yesus memimpin kebaktian kita. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan. Pertama-tama sekali ucapkan selamat berkebaktian kepada semua jemaat, pendeta, penatua, diaken, diakenis, dan juga semua saudara dan saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita dapat berpeluang lagi dalam kebaktian ibadah kita, khususnya dalam talian, dan kita masih menggunakan cara sistem online dalam khotbah. Dan sekalipun pada masa ini kita sudah mulai berkebaktian di mana-mana gereja, tetapi kita tidaklah semua dapat berpeluang untuk menghadiri kebaktian hari Sabat. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan waktu yang baik kepada kita. Kita masih banyak pilihan untuk menjalankan ibadah ini secara menggunakan sistem ini, dan juga kita terus datang ke gereja untuk menghadiri kebaktian hari Sabat. Jadi pada kebaktian ini kita akan belajar dalam satu tajuk, yaitu perapian yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala. Tajuk ini saya membawa kita sama-sama belajar di mana satu peristiwa yang pernah berlaku di zaman Daniel. Ya, kita rujuk dalam kitab Daniel. Daniel pasal 3. Daniel pasal 3. Kita baca ayat 1 hingga ayat 3. Daniel pasal 3 ayat 1 hingga ayat 3. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. 2. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat, para negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. 3. Lalu berkumpulah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Baik, dalam 3 ayat ini sebenarnya bila kita membaca ayat ini ialah bagaimana ya perapian yang menyala-nyala ini dilangsungkan oleh Raja Nebukadnezar. Apa perapian yang menyala-nyala di sini? Sebenarnya bukanlah ini tumpuan sasaran bagi raja. Perapian yang menyala-nyala ini sebenarnya adalah sesuatu yang disediakan untuk menghukum bagi mereka yang tidak menuruti perintah raja. Tapi sebenarnya yang dimaksudkan hasrat raja di sini ialah supaya semua orang yang telah mendengar perintah raja ini harus menyediakan hati untuk menyembah patung yang telah didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Ya. Sebelum mereka menyembah patung ini, di mana raja ini mempersiapkan semua segala-galanya dan menjemput semua orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam istana raja. Di mana selain daripada raja, mereka adalah menteri-menteri besar, perdana menteri yang besar yang mempunyai kuasa, wakil-wakil daerah dan negara, dan semua telah dijemput untuk menghadiri pentabisan penyembahan patung ini. Tetapi raja ini sebenarnya menyediakan perapian yang menyala-nyala ini untuk memperketatkan perintah raja
untuk menyembah sesuatu yang dikehendaki oleh raja di sini. Ya, karena dia menghargai sesuatu yang telah dia usahakan untuk menyediakan ya untuk sebagai pujaan ya bagi mereka. Tetapi di sini mengapa ya surat ini di dalam kitab Daniel ini telah ditulis dan menjadikan satu peristiwa. Nah, ini menjadikan satu panduan yang berguna bagi kita sebagai umat Tuhan, di mana adanya tujuan yang sebenarnya yang harus kita kena belajar di sini. Di mana setelah pada waktu raja telah menyediakan perintah ini dan memperketatkan perintah ini, mereka yang tidak menyembah patung ini akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan siapakah mereka ini? Baik, kita lihat seterusnya dalam ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-12. Daniel pasal 3 ayat 8, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Ayat 11, dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, yang juga mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi ada 3 orang di sini yang tidak menyembah patung ini. Siapakah mereka itu? Yaitu mereka yang pada awalnya telah dipilih, yang telah dilatih untuk menjadi orang yang berguna di dalam istana raja. Siapakah mereka ini? Yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapakah Sadrak, Mesak, dan Abednego ini? Sebenarnya mereka ialah rakan kepada Daniel. Ya, bagaimana menjadi rakan kepada Daniel? Daniel, Hananya, Misael, dan Azraya. Mereka ini adalah 4 orang yang telah terpilih dari kaum Yahudi. Di mana pada waktu ini mereka ini sebenarnya tidak dikenali oleh siapa-siapa. Ya, menurut latar belakang 4 orang ini, Daniel, Hananya, Misael, dan Azraya. Dan mereka 4 orang ini sebenarnya diberi nama kepada raja, yaitu Belshazzar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ini nama-nama dewa. Tetapi nama asal mereka ialah Daniel, Hananya, Misael, dan Azraya. Ini nama yang asal mereka ya, sebagai orang Yahudi. Tetapi apabila mereka di dalam pembuangan dan dipilih menjadi pelayan di istana, mereka ini adalah Belshazzar, itu Daniel, Sadrak ialah Hananya, Mesak ialah Misael, dan Abednego ialah Azraya. Jadi mereka ini diberi nama mengikut dewa, ya, nama-nama dewa yang sesuai bagi nama. Ya, jadi kita lihat ya, ini adalah dari segi perbuatan-perbuatan orang-orang Babel ini, kita sudah nampak mereka ini ialah jenis orang yang menyembah dewa, ya, menyembah dewa dan berhala. Jadi pada waktu ini, di mana mereka ini sudah lama diam di Babel, ya, lebih kurang sudah lebih 3 tahun lah, ya, karena pada waktu ini mereka sudah diberikan ya tugas masing-masing di dalam istana. Nah, contoh seperti Daniel, ya,
Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka ini sudah lebih 3 tahun ya, belajar. Nah, sebab di dalam istana, sebelum mereka memulai pekerjaan, mereka harus dididik dalam waktu yang diberikan oleh raja, yaitu 3 tahun. Sekurang-kurangnya 3 tahun mereka belajar. Belajar undang-undang dan segala apa yang harus mereka belajar untuk menjadi pekerja di dalam istana raja. Dan ternyata bahwa mereka ini dipilih bukan disebabkan pengisian jabatan kosong, ya. Tetapi mereka ini dipilih karena mereka ialah dipakai, ya. Mereka dilihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang terpilih. Kita lihat Daniel pasal 1. Ini latar belakang mereka. Kita rujuk Daniel pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Daniel pasal 1 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperwakan baik, yang memahami berbagai hikmat, pengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajar tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Jadi kita lihat di sini mereka ini 3 orang dan 4 orang termasuk Daniel. Dan mereka semua adalah bangsa Yahudi yang terpilih untuk diberi kedudukan bekerja di dalam istana. Maksudnya bekerja dengan raja. Jadi menjadi pekerja raja di bawah raja ini adalah orang-orang yang mesti berilmu. Jadi di zaman dahulu pun ya sudah mereka memulai bahwa pentingnya ya setiap orang yang berilmu ini diberi kedudukan untuk mentadbir ya kerajaan. Tetapi di sini masalah yang yang timbul di dalam kehidupan mereka di dalam pembuangan ini, yaitu di mana mereka ya menghadapi satu cabaran, yaitu yang bertentangan dalam ibadah mereka. Nah, di mana dalam latar belakang ini tadi kita membaca dalam Daniel pasal 3 dan ayat-ayat yang seterusnya, di mana Raja Nebukadnezar telah mempersiapkan ya, mendirikan sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di wilayah Babel. Jadi raja ya memerintah supaya mereka ya semua orang menyediakan hati untuk sujud menyembah. Tetapi ya ternyata di sini 3 orang ini tidak menyembah. Dan siapakah 3 orang ini? Mereka adalah orang yang berkedudukan tinggi, yang telah ditempatkan oleh raja untuk mentadbir di wilayah ini. Jadi kedudukan dari segi kekuasaan, pangkat mereka ini seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, mereka ini berkedudukan tinggi. Tetapi ya karena perintah ini ada kaitan dengan penyembahan, maka mereka juga ya tidak dapat lagi diandang oleh raja karena mereka telah melanggar perintah raja. Jadi apakah yang kita lihat di sini? Baik, yang pertama, ya kita lihat yang pertama di sini ialah 3 sahabat ini adalah orang yang beriman. Mereka ini orang yang beriman. Sudah tentu mereka ini adalah orang yang berketurunan, ya, keturunan orang-orang yang berilmu, ya, di Israel, ya, orang-orang Yahudi. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan, sekalipun mereka ini adalah orang-orang yang hidup di dalam pembuangan, yang telah melihat sejarah penaklukan
kerajaan Israel, Yahuda, dan mereka hidup di dalam pembuangan. Dan ia juga menjadikan satu kenangan bagi mereka yang mereka tidak boleh lupa bahwa kemusnahan orang Israel atau Yahudi di zaman raja-raja itu, dan sehingga mereka telah ditawan di Babel, menjadi satu peringatan bagi mereka bahwa ya, pembuangan itu bukanlah disebabkan kekalahan peperangan, tetapi adalah kehendak Tuhan, di mana mereka telah hidup di dalam penyembahan berhala. Jadi menyembah berhala ini adalah sesuatu yang sangat diperhatikan oleh Tuhan, bahwa ia adalah satu kesalahan yang besar di hadapan Tuhan bagi umat yang percaya ya kepada Tuhan. Jadi karena itu kita lihat di sini empat sahabat di sini, termasuk Daniel ini, mereka adalah orang yang beriman, dan kita dapat lihat keimanan mereka itu adalah yang baik. Dan dari segi iman mereka ini, bagaimana sebenarnya iman, kewujudan iman mereka ini, dan bagaimana kita mengenali mereka sebenarnya. Ya, kita lihat ya dalam kitab Daniel pasal 3 juga ayat 1 hingga ayat 3 yang kita baca tadi. Secara rumusannya ya, mereka ini sebenarnya adalah di mana Tuhan ya turut melindungi mereka. Ya, Tuhan turut melindungi mereka, di mana seorang ya malaikat telah telah menyelamat mereka dari ancaman yang telah mereka terima hukuman ya daripada raja. Kita lihat ya bagaimana raja ya menghukum mereka. Kita baca Daniel pasal 3 ayat 13. Daniel pasal 3 ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintah dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. 14. Berkatalah Raja Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewa dan tidak menyembah patung emas yang didirikan itu? 15. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? 16. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya bagi kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17. Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangannya ya Raja. 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan itu. Amin. Bila kita membaca ayat ini, kita lihat ya di mana mereka ini menggunakan iman, ya, iman yang baik yang menghadapi satu hukuman yang sedang menanti. Di mana setelah mereka mendapat tuduhan dan ditangkap dan dihadapkan kepada raja, dan raja meneliti dan ternyata bahwa mereka tidak menyembah. Jadi Raja Nebukadnezar dia bertanya, apakah kamu sudah bersiap sedia? Jadi hanya jawaban kepada mereka ialah dia meletakkan Tuhan sebagai sandaran mereka. Di ayat 17, jika Tuhan kami sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan. Ini iman mereka, iman yang kita kena belajar pada hari ini. Tetapi ya seandainya tidak, maksudnya seandainya Tuhan tidak melepas pun mereka, maksudnya
menerima hukuman. Mereka akan sanggup mati daripada menyembah berhala ini. Jadi kita lihat di sini, ya, bila kita membaca peristiwa ini, apakah mereka terlepas daripada kecelakaan ini? Kita lihat, baca lagi ayat yang seterusnya, ayat 20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tenteranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. 21. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. 22. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. 23. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. 24. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan ke dalam terikat di dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja. 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Jadi kita lihat di sini ternyata bahwa mereka tidak ada apa-apa walaupun mereka telah dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi melalui dalam hanya sedikit renungan yang kita baca sebentar tadi, satu peristiwa yang telah berlaku ya di zaman ini, di mana ada 3 orang yang telah tidak mengikuti perintah raja, di mana raja ini telah menyuruh menyediakan hati untuk menyembah patung yang telah disiapkan oleh Raja Nebukadnezar di sini. Tapi mereka tidak menyembah patung, dan ternyata tadi bahwa mereka yang mempergunakan Tuhan mereka sendiri akan menyelamatkan mereka. Tetapi seandainya tidak, mereka tidak juga akan menyembah patung ini. Jadi inilah satu iman yang sangat baik yang kita harus pelajari pada hari ini, di mana 3 sahabat di sini adalah satu contoh yang baik. Sekalipun mereka ini, termasuk Daniel sendiri sekalipun mereka ini tidak dikenali oleh siapa-siapa pada zaman itu, tetapi akhirnya mereka juga dikenali sebab karena Tuhan menyatakan kepada mereka. Dan kita hari ini haruslah belajar tentang iman mereka yang telah berolehi daripada Tuhan. Sekalipun mereka hidup di dalam pembuangan, mereka bukan hidup di negeri mereka sendiri, tetapi mereka dapat mempergunakan iman ini yang mereka percaya bahwa Tuhan ada di mana-mana. Jadi kita lihat dari segi ajaran rohani di sini, apakah yang harus kita pelajari dalam 3 sahabat yang telah kita lihat tadi, di mana mereka telah dicampakkan di dalam perapian yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala itu adalah bagaikan satu tempat peleburan, melebur sesuatu yang harus dilebur, di mana raja telah memerintah kepada suruhannya untuk mempertingkatkan suhu kepanasan api itu
sehingga membakar orang-orang yang kuat yang mengangkat 3 orang itu mencampakkan ke dalam perapian. Dan orang yang mengangkat itu yaitu pahlawan-pahlawan yang gagah, semua pun mati dibakar. Dan mereka pula ya tidak ada apa-apa. Mengapa? Sebab Tuhan telah mengutus malaikat untuk melindungi mereka. Jadi sama juga ya di dalam kehidupan kita. Iman mereka yang percaya kepada Tuhan menyelamatkan nyawa jasmani maupun rohani. Jasmani dan rohani. Mengapa jasmani juga diselamatkan? Sebab waktunya belum lagi datang. Waktunya belum sampai. Ya. Kalau waktunya sudah sampai, maksudnya mereka akan mati seperti iman mereka tadi. Kalau Tuhan tidak melepaskan kami pun, kami tidak akan menyembah patung itu. Maksudnya mereka sudah bersiap sedia ya untuk mati, ya dibakar, biarlah mati, ya dibakar dengan api, ya asal jangan menyembah patung itu. Jadi inilah iman mereka. Jadi iman ini sebenarnya memenangkan ya bagi orang-orang benar. Kita rujuk dalam kitab Ayub ya. Kitab Ayub pasal 23 ayat 10. Ayub pasal 23 ayat 10 hingga ayat 17. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dan bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya, tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga, karena ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap dia. Tuhan telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa, dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Jadi di sini Ayub ya, pada waktu ini dia menghadapi kesengsaraan. Ya, dia menghadapi kesengsaraan karena dia telah menghadapi ujian di hadapan Tuhan dan juga pencobaan di hadapan iblis. Tetapi apakah ya yang dilakukan oleh Ayub di sini? Dia mempergunakan iman ya untuk mempertahankan supaya ia sentiasa ya taat ya kepada Tuhan. Yaitu di ayat yang 10, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi emas ini adalah sesuatu yang mempunyai kualiti yang baik. Ya. Bila emas ini dibakar, dipanaskan, dia nampak seperti dia rosak. Ya, dari satu bentuk yang cantik dan kemudian apabila dipanaskan, dia seperti dia rosak, dia lebur. Tetapi dia tidak hangus. Dia boleh lagi dibentukkan berbagai jenis bentuk yang lebih lagi cantik, yang lebih cantik daripada sebelum. Jadi karena itu kita lihat di sini emas ini ya juga dipakai di dalam ajaran firman Tuhan. Ya, yaitu emas ini ya iman ini bagaikan seperti emas. Semakin dipanaskan semakin ia terbentuk. Jadi Ayub ya adalah seorang yang pernah ya mengatakan bahwa ya seandainya ia menguji aku, maksudnya kalau Tuhan menguji maka ia akan timbul seperti emas. Jadi hidup kita di dalam dunia ini haruslah mempergunakan kehidupan seperti ini. Ya seperti mempergunakan iman kita di dalam Tuhan. Apa saja pekerjaan yang kita lakukan dalam Tuhan, haruslah kita mempergunakan iman kita. Ya. Mengapa kita harus mempergunakan iman? Tanpa iman kita tidak dapat ya bertahan dan kita tidak dapat melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Nah, contoh ya dalam Yakobus pasal 4 ayat 13
Yakobus pasal 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Yakobus di sini pun memahami kepentingan saling mendoakan. Mengapa harus saling mendoakan? Ini adalah bentuk dari segi iman kita. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Hari ini banyak jemaat kita jatuh dalam sakit. Dan banyak jemaat kita juga menderita. Jadi apakah hari ini kita juga sentiasa mendoakan kepada mereka? Mengapa kita didorong untuk mendoakan mereka? Maksudnya, kalau Tuhan menyuruh kita mendoakan orang, maksudnya satu hari nanti kita juga akan turut seperti mereka. Maksudnya, hari ini kita mendoakan orang, dan pada masa akan datang orang akan mendoakan kita juga. Kenapa? Sebab ada waktunya kita juga mendoakan orang, dan ada waktu juga kita didoakan oleh orang. Karena itu kita harus memahami kehidupan kita. Kita tidaklah sempurna sepenuhnya semasa kita hidup di dalam dunia ini. Karena itu haruslah kita memahami firman Tuhan, saling memperhatikan. Nah, kita lihat lagi ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua, jemaat, supaya mereka mendoakan serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini kita membaca ayat ini, kita mendapat dorongan di mana pentingnya kita mendoakan kepada orang. Karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Jadi haruslah kita orang yang beriman berdoa dengan menggunakan iman. Seperti seorang yang penuh iman di ayat 17. Ilia kita baca ayat 17. Ilia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. 18. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi kita lihat di sini Ilia adalah contoh yang baik juga, karena dia berdoa kepada Tuhan supaya jangan menurunkan hujan selama 3 tahun 6 bulan. Dan kemudian sesudah itu dia berdoa lagi untuk menurunkan hujan, kemudian Tuhan pun menurunkan hujan dan mengeluarkan buah. Kita lihat kenapa Ilia berdoa dan semuanya terjawab, karena dia adalah seorang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Hari ini kita juga harus belajar seperti seorang nabi ini yang penuh dengan iman. Dan kita harus mempunyai kepercayaan dalam Tuhan. Melayani Tuhan harus percaya. Kita lihat Amsal pasal 15 ayat 29. Kitab Amsal pasal 15 ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Jadi orang fasik, kita harus menjauhkan perbuatan ini. Kita harus menjadi orang yang benar. Baik, yang ketiga, pada hari penghakiman Tuhan juga menyediakan api yang menghanguskan. Api yang menghanguskan jasmani itu telah dilindungi oleh Tuhan bagi umat yang beriman kepada Tuhan. Tetapi pada hari penghakiman bagaimana pula? Tuhan pula menyediakan api yang menghanguskan. Kita rujuk di dalam Injil Matius pasal 13 ayat 42. Injil Matius pasal 13 ayat 42. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Kita lihat
Tuhan juga menyediakan, akhirnya Tuhan menyediakan api yang menghanguskan kepada orang-orang durhaka. Orang-orang yang telah dibuang oleh Tuhan, yang tidak terpilih, yang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Jadi karena itu hari ini ya kita harus memahami tentang sesuatu yang disediakan oleh Tuhan kepada kita. Orang yang beriman ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang menjadi sasaran bagi Tuhan untuk diselamatkan. Dan orang yang tidak beriman adalah tentulah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Matius juga pasal 13 ayat 39. Injil Matius pasal 13 ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis, waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu ialah malaikat. Ayat 40. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Jadi akhirnya Tuhan pun ya memakaikan pelaburan yang untuk ya membakar semua ya orang-orang yang telah mengikuti jejak iblis. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman. Hari ini ya haruslah kita memahami tentang ya pekerjaan Tuhan. Jadi sebenarnya ya pelaburan yang telah kita lihat, perapian yang menyala-nyala ini sebenarnya dalam dunia ini sebenarnya adalah sesuatu yang walaupun menakutkan bagi kita, tetapi ia juga ditujukan kepada satu cabaran hidup kita untuk melimpasi ya kehidupan kita dalam rohani. Sama seperti ya 3 sahabat tadi, mereka melalui ya perapian ini untuk supaya mereka dapat masuk ke dalam kehidupan, mengekalkan kehidupan dalam Tuhan. Sekiranya mereka tidak mempertahankan iman kepercayaan mereka di hadapan Raja Nebukadnezar, bukankah ya akhirnya ya mereka juga ya sama seperti penyembah-penyembah berhala yang menyembah dewa yang diberikan oleh raja. Jadi karena itu ya kita bersyukurlah kepada Tuhan. Sekalipun mereka bekerja di istana raja yang penuh dengan penyembahan berhala, tetapi iman mereka tidak menyembah berhala. Mereka tetap di dalam Tuhan dan mereka memegang hukum Tuhan, dan Tuhan juga ya melepaskan segala ancaman yang merenggut nyawa mereka, baik jasmani maupun rohani. Baik yang terakhir, bagaimana kita agar jangan kita turut ya dibakar oleh Tuhan pada akhir zaman juga. Yaitu kita haruslah membeli emas ini yang seperti yang telah dikatakan oleh Ayub tadi. Nah, kalau menghadapi ujian, ia akan menjadi seperti emas. Kalau kita dibakar, ia akan menjadi seperti emas. Semakin dibakar, semakin ya cantik. Ya juga seperti 3 orang tadi, semakin dibakar, semakin dipertingkatkan suhu kepanasan, tetapi mereka tidak ada apa-apa yang melukakan, bakar dan sebagainya. Karena Tuhan melindungi mereka. Kita rujuk Wahyu pasal 3 ayat 18 hingga ayat 22. Wahyu pasal 3 ayat 18 hingga ayat 22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripada aku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku ajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertaubatlah.
Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi dalam Wahyu pasal 3 ayat 18 hingga 22 di sini memberitahukan kepada kita menasihat supaya membeli daripada emas yang telah dimurnikan dalam api, supaya kita menjadi kaya dan juga mempunyai pakaian putih. Karena itu ya kita haruslah ya memahami tentang keperluan ya kepentingan ya iman kita di dalam Tuhan. Jadi hidup kita di dalam dunia ini sememangnya akan menghadapi banyak rintangan dan kesusahan. Tetapi ya kita mempergunakan iman kepercayaan kita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kita dari segala apa yang akan mengancam dalam kehidupan kita. Kita lihat yang terakhir, Wahyu pasal 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Jadi hari ini kita haruslah ya memegang segala kehidupan yang telah diajar oleh Tuhan Yesus ya kepada kita. Yang terpenting ialah ketekunan orang-orang kudus. Jadi hari ini adakah kita ya orang yang tahu bertekun di hadapan Tuhan? Adakah kita benar-benar ya bertekun di dalam melayani Tuhan dalam kehidupan kita? Bertekun maksudnya selain daripada bertekun melayani dalam pekerjaan, kita haruslah memulai ketekunan dalam doa kita. Ya, sebab dari doalah munculnya kekuatan kita dari Tuhan. Ya, ada kuasa dari Tuhan yang akan menyertai kita. Dan akhirnya kita boleh melakukan segala pekerjaan yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Dan ia juga menjadikan satu penantian untuk kita menyambut kedatangan Tuhan. Dan semoga Tuhan akan mengasihi kita. Jadi inilah ya pengajaran yang kita dapat belajar pada kebaktian ini, di mana perapian yang menyala-nyala ini adalah sesuatu cabaran yang telah dilalui oleh 3 orang sahabat di sini. Sekalipun ini adalah perapian yang membakar tubuh mereka, tetapi ya Tuhan telah menyelamatkan mereka karena iman mereka yang begitu percaya kepada Tuhan, dan menjadi satu teladan bagi kita pada hari ini supaya kita juga ya dapat membuktikan iman kepercayaan kita di dalam Tuhan untuk mendapat kemenangan dalam segala ujian dan pencobaan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, kita naikkan pujian Kidung Rohani nomor 518. 518.
seterusnya kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita terus memohon Tuhan Yesus terus memimpin kita, mendoakan gereja, mendoakan kerja-kerja pemberitaan Injil, dan juga iman kita, dan juga semua jemaat, dan juga keadaan yang sentiasa keadaan yang buruk ya, di mana masih ada COVID-19 yang masih melanda di seluruh dunia. Semoga Tuhan Yesus akan menjaga kita, melindungi dari wabak ini. Ya, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kebaktian sampai di sini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.